Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad dakhulu fi umamin. Allah berkata, masuklah kamu ke dalam satu kelompok. Qad khalat min qablikum, sungguh sudah lebih dulu dari sebelum kamu, minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia, finnar, ke dalam neraka. Kullama dakhalat ummatun, tatkala ia telah masuk ke satu umat, la'anat ukhtaha, umat itu mengutuk saudaranya, hatta idza daraku fiha, sehingga apabila mereka telah memasuki neraka itu, jami'a, semuanya, qalat, berkatalah ukhrahum, yang lain mereka, liulahum, berkatalah yang terakhir mereka kepada yang pertama mereka, Rabbana, ya Tuhan kami, haula'i adalluna, inilah mereka-mereka yang menyesatkan kami, fa'atihim, maka datangkanlah kepada mereka azaban di'fan, azab yang berlipat, minan nar, dari neraka. Qala, Allah menjawab, likullin di'fun, untuk masing-masing dilipat gandakan, walakin la ta'lamun, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dakhulu fi umamin, ia berkata, masuklah kamu ke satu umat, qad khalat min qablikum, yang sudah berlalu dari sebelum kamu, minal jinni wal insi, dari kelompok jin dan manusia, finnar, ke dalam neraka. Kullama dakhalat ummatun, tatkala telah masuk satu umat, la'anat ukhtaha, ia mengutuk saudaranya, hatta idza daraku fiha jami'a, sehingga apabila mereka telah masuk padanya semuanya. Qalat ukhrahum, maka berkatalah orang yang belakangan mereka, liulahum, kepada orang yang pertama mereka, Rabbana haula'i, ya Tuhan kami, inilah mereka, adalluna, yang telah menyesatkan kami, fa'atihim azaban di'fan,
maka berikanlah kepada mereka azab yang berlipat minan nar, dari neraka. Qala, Allah berkata, likullin di'fun, untuk masing-masing dilipat gandakan. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sudah menjadi pemahaman kita bersama bahwa Quran itu bicara 3 dimensi waktu. Quran membicarakan apa yang terjadi pada masa-masa lalu atau masa-masa silam yang kita sebut dengan sejarah. Kemudian yang kedua, Quran bicara apa yang sedang terjadi atau yang terjadi pada hari ini, sehingga bisa didengar, bisa dilihat, bisa dirasakan. Kalau yang pertama tadi masa lalu bisa dibaca, bisa dilihat juga, bisa didengar juga bekas-bekasnya. Tapi Quran juga bicara masa yang akan datang. Nah, Quran juga bicara masa yang akan datang. Jadi dalam istilah bahasa Arab, al-madi, al-hadir, al-mustaqbal. Nah, itu dia. Masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Khusus bicara masalah yang telah terjadi, itu bisa kita lihat bekasnya. Apakah berupa arca-arca, fosil-fosil, seperti nenek moyang kita dulu Hindu, itu dibuktikan dengan adanya candi-candi di Moratakus umpamanya, di Dharmasraya itu ada arca-arca. Pada masa lalu Jepang pernah berkuasa di sini, Belanda pernah berkuasa di sini. Itu betul-betul masih terlihat bekasnya. Nah, apa yang sedang terjadi hari ini atau belakangan atau kurun ini, siapa yang memerintah kita, apa yang dibuatnya, apa yang dilakukannya, siapa penggantinya, itu betul-betul bisa kita saksikan. Nah, khusus untuk apa yang akan terjadi, itu bagi kita disebut dengan al-ghaibat, peristiwa-peristiwa gaib. Kalau untuk peristiwa gaib, kita tidak pernah diberikan oleh Allah wewenang dan kemampuan untuk itu. Alimul ghaib, hanya Allah yang Maha tahu tentang yang gaib. Hanya ada ramalan-ramalan, ramalan cuaca lah namanya, ramalan gempa lah namanya. Itu hanya sekedar ramalan, kadang tepat, kadang tidak. Iya, namanya ramalan. Pokoknya segala yang akan terjadi kita sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti. Kalau seandainya datang saja satu sosok ke rumah kita, ya mungkin jenggotnya panjang, sorbannya meleleh sampai ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia bilang bahwa dia tahu yang akan terjadi. Dia bilang bahwa dia bisa meramal masa depan. Maka kewajiban kita adalah tidak boleh percaya kepada dia dan wajib ditolak. Kalau seandainya ada yang coba respon dan menentang, Ustaz, memang ada orang bantu atau Ustaz, berarti ibu salah seorang di antara sudah kena oleh itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa lari dari apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Al-Quran? Alimul ghaib wasyahadah. Allah lah yang tahu yang gaib dan yang nyata. Jadi peristiwa gaib itu hanya Allah yang tahu. Kita tak akan tahu sama sekali bahwa ada malaikat, ada jin, kalau tidak pernah diberitahu oleh Allah. Makanya kita sebagai umat Islam, kita berpulang kepada apa yang ada, yaitunya kitab. Nah, ayat yang kita baca pagi ini adalah
berita-berita for future time, atau mustakbal, berita tentang apa yang akan terjadi. Di mana? Di neraka. Jadi seolah sekarang kita sudah berada pada neraka. Oleh karena berita yang datang ini adalah berita yang akan terjadi, sehingga kita nggak bisa untuk menambah, nggak bisa untuk mengurangi, hanya menerima apa adonyo se. Nah, itu yang diceritakan oleh Allah dalam ayat yang ke-38 Al-A'raf ini. Cerita tentang di neraka. Dan kita meyakini sebagai umat Islam bahwa yang ini benar-benar terjadi nanti. Jadi benar-benar terjadi Pak Haji Basu, memang kejadiannya nanti adalah seperti ini. Nah, berita tentang apa? Mari kita feedback sedikit kepada ayat-ayat sebelum, tidak kita baca tapi kita ambil pengertiannya saja. Bahwa sudah terjadi pembangkangan, bahwa sudah terjadi membuat-buat kedustaan atas nama Allah, kan begitu kemarin. Bahwa sudah terjadi penyembahan patung, penyembahan berhala, bahkan tawaf dalam pakaian tidak senonoh. Tetapi seketika di debat mereka, kenapa mereka melakukan itu? Jawabannya sederhana saja, ma wajadana ala aba'ana. Ini sudah kami terima dari nenek moyang kami. Tidak mau dirubah. Kayaknya itu, tanpa peduli nenek moyang mereka benar atau nenek moyang mereka salah. Tapi mereka bersikukuh untuk mempertahankan itu. Sudah berbagai macam upaya Nabi kita untuk meluruskan mereka. Tindakan mereka hanya satu. Apa itu? Menentang. Bahkan menuduh Nabi Muhammad malah yang gila, Nabi Muhammad yang kerasukan, dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Tetapi minhum, di antara mereka juga ada yang mengikuti Nabi Muhammad dan tidak segan-segan meninggalkan tradisi lamanya. Nah, ini berpulang kepada bahwa memang nan sulit dek manusia itu kan meninggalkan analah menjadi darah daging. Itu memang sulit. Memang awak makhluk yang dibuat dek Tuhan Allah, awak itu akan menyatu dengan kultur awak. Kalau ibu pergi ke pasar itu, maka kita akan temui teman-teman kita, komunitas-komunitas tertentu, nyoba cari kok masalah biasa sering. Bahkan memanggil kawan akrabnya, jok cari itu. Sampai kemang biasa situnya. Deknan mananga, aku tidak lo masalah. Deknan mananga, aku tidak masalah, malah lama lenya. Pernah ambo ustaz, ambo kalau nyoba cari manggil ambo tambah dakirnya. Itu dunia kami ustaz. Kamang lah 3 hari nak nampak ke bau. Baru aja pinjam pitiah enggak 500 lah, sedang ada pitiah. Biasa saja. Sehingga badangkang-dangkang cari itu keluar, kadang-kadang kambing, kadang-kadang jawi keluar. Tapi bagi orang yang tidak biasa, ngeri mendengarkannya. Ngeri. Seperti kita-kita ini, saya yakin ngeri kita berkata kotor itu. Ngeri. Nah, itu kebiasaan. Ada yang tidak biasa sehingga terdengar oleh orang yang biasa aneh dan sebaliknya. Saya adinda saya, Joni, nyun orang rumahnya kan orang Pasia Pengarean. Kulturnya kan berbeda Jawa. Ini tidak tataran jelek gitu, tapi tataran kebiasaan. Jadi ada sekali luda aja. Mintu kok kamari ke Maroko aja. Awak sekali itu aduh di Bitun, yo tak kaji baru sadar kultur berbeda. Jan aduh karya piang jan itu saja kawan. Sementara kultur yang terbangun di negeri kita kalau ke Minantu itu sabu galak. Jalan menurun, jalan menaki, jalan mendata, yang ikut termasuk jenis jalan melereng. Baipa, babisan, baminantu, bamintuo. Kan itu. Tapi oleh karena sudah begitu ya tidak masalah oleh orang itu. Itu kan tataran biasa. Tapi yang kita ambil sekarang adalah ada kata-kata kotor.
Tapi oleh karena sudah kebiasaan yang tidak apa-apa. Begitu pula lah ya. Imam Ghazali menceritakan di dalam Musyafaqatul Qulub, apa katanya? Orang yang biasa hidup di kampung menyamak kulit, maka busuk kulit itu sudah pindah menjadi harum. Kulit itu kan bau tuh. Sedangkan ada orang bawa kulit jo tuh kamu kau saji kau sampai kau dia. Kulit yang sedang disamak teh, busuknya kan main tuh. Walaupun bekos telah jadi cewek pinggang, jadi tas aja gitu. Tapi bagi orang yang tinggal di kampung itu, busuk itu sudah pindah menjadi harum. Itu kata-kata kuncinya kebiasaan. Coba kalau kita lewat di sana, mungkin makan pun kita mampu. Bagi orang di situ gapua-gapuanya. Tidak masalah. Karena sudah madar hidungnya itu. Sudah madar. Begitu kebiasaan. Nah, saya melihat tahun 80-an ketika saya baru hadir di Padang Panjang, itu kalau kita ke pasar, itu nambah jilbab nan jarang. Tak apa, ya jarang jilbab. Cik-cik nama jilbab, selebihnya atok seng. Tapi belakangan 90-an 2000-an belakangan justru nan buka tenda pun nan jarang. Kalau ada di pasar ibu-ibu yang sudah agak berumur buka tenda, aneh. Dia lah kayak kok. Tapi tahun 80-an no problem. Nah kalau kita nonton TV biasa saja tahun 80-an, Rabi produksi itu terbuka. Ya kadang-kadang tuh. Masa Butin lah. Butin itu kan sanggunya sekarang tunggal. Sekarang roda Vespa sanggunya. Sehingga mulai dari Butin sampai ke orang rumah kepala dusun basanggu sadonya. Karena menuri nanti teh. Biasanya seperti itu. Kalau basanggu nanti sanggu ke bawah. Itu bicara masalah kebiasaan. Di waktu Butin itu kalau nak salah padusi itu yang trennya adalah pakai kebaya pendek dah. Pakai kebaya pendek, kemudian sepatu tinggi tumi tinggi kuah. Nah, kemudian bakodek kain panjang bentuk nanya. Langkasnya stek kakinya tu. Ya bedek kain panjang. Itu tas sekocik. Itu ke trennya. Nah, terus masa bergulir berubah. Nah, hari ini sudah nasional saya lihat jilbab itu sudah biasa. Sudah biasa. Di TV lah banyak keluar. Bahkan cie nak buka tenda leh. Sampai-sampai olahraga pula biasa. Itu Megawati kan dibayar oleh ya Korea. Itu di pemain bayaran dari Korea. Tidak perlu buka jilbab. Dia sudah biasa. Dunia malah sudah menghormati. Jadi kalau kita balik ke situ, akhirnya makin terterima lah oleh kita kalau ada tawaf dengan pakaian senonoh dulu itu kita bicarakan. Sehingga tidak jadi masalah bagi mereka. Itu di Bali, saya beberapa kali kan juga sudah ke Bali untuk membuktikan apa yang diceritakan oleh orang. Kan ada permandian tepi pantai, Masya Allah lah pakaian mereka waktu itu. Itu kalau ada lupa beli sabun, dia juga pakaian terus dia beli sabun ke pasar. Biasa saja. Tapi kalau orang banyak coba tu ya tawang buah kawan. Kan seperti itu. Jadi nah, ada tradisi-tradisi yang oleh Islam dihidup suburkan. Tapi ada tradisi-tradisi yang diluruskan. Ada pula tradisi-tradisi yang dimatikan. Nah, khusus untuk yang satu ini dimatikan oleh Islam. Karena membuka aurat. Dimatikan oleh Islam. Sehingga Nabi Muhammad agak bakarajo kare di situ. Ketika dibantah, mereka menjawab, kok kami saja nenek moyang kami bentuk kok. Akhirnya berbagai macam, termasuklah apa yang sudah kita bicarakan, mimman iftara 'alallahi kadziba, sampai membuat-buat kedustaan atas nama Allah, bahkan menolak ayat-ayat Allah. Akulah dari Allah nama bentuk aku. Nah, sampai pernik-perniknya hari ini seperti itu. Kemarin saya bicarakan kok zakat fitrah yuk ke guru. Siangan mengecek. Zakat fitrah itu kepada asnaf yang sudah ditentukan. Nah, lalu harus ke guru. Ndak pandang bulu guru itu miskin atau kaya.
Yang di zakat fitrah bukan gurunya, bukan adiknya, bukan kakaknya, tapi miskinnya. Walaupun lebih afdal jika dia karib kerabat, kan begitu. Itu diutamakan. Tapi karena sudah turun temurun diterima ajaran yang seperti itu, apa itu? Kalau zakat fitrah yuk ke guru. Sehingga orang belakangan kalau dia zakat fitrah tidak ke guru merasa kurang afdal amalnya. Itu artinya tradisi sudah menjadi syar'i. Dewa kadang lah bagalomo buin. Mana tradisi, mana syar'i. Lah bagalomo tidak bisa membedakannya. Dalam hal-hal lain juga demikian. Akhirnya karena ada orang-orang tertentu yang dianggap sebagai tokoh-tokoh agama melihat peluang. Itu kalau bahasa Ambonnya melihat peluang. Melihat peluang bisnis yang cukup menjanjikan di situ. Kok kalau awak jadikan diri awak mengikuti itu, kok banyak yang masuk awak sekolah. Maka dia dengan menutup mata tanpa berpikir nyo terima lo ajaran itu, jadilah nyo buya. Sedekah banyak kainyo, zakat fitrah banyak kainyo, bahkan sampai nyo ambil surau-surang. Surau itu sampai menerima zakat-zakat fitrah. Lah sampai padi itu kaloteng. Nan anehnya kadang yang berzakat fitrah kainyo itu justru hidupnya lebih miskin dari nyo. Nauzubillah min zalik. Berapa itu menyalahi syariat. Diikutlah perintahnya. Apa perintahnya? Apa saja yang kata keluar dari mulutnya itu adalah agama. Saya menyaksikan dengan mata kepala karena saya pernah masuk kepada kelompok yang seperti itu. Seperti ibu-ibu, wah lebih ibu pedulikan guru ibu itu ketimbang laki ibu sendiri. Itulah kira-kira. Itu mana fanatiknya. Sabar babu lama-lama kisah ruang awalian. Laki apa biasanya. Dan lakinya merasa itu tidak masalah pula. Karena dia juga sudah yakin bahwa orang rumahnya lah mengikuti agama. Nah, ibu yang saya hormati. Ayat yang kita baca ini. Mari kita masuk. Qala, Allah berkata. Nah, ini cerita masa yang akan datang ini. Udkhulu fi umamin. Masuklah kamu kepada kelompok itu. Kelompok itu mana? Kelompok yang beragama taklid tadi. Nyo ndak perlu baca Quran, nyo ndak perlu baca hadis, nyo merasa ndak perlu beragama oleh sabuknya cuma menerima dari gurunya. Bahkan sampai gurunya itu menyebut baru sah beribadah, kau menjelang beribadah, bayangan nembo dulu. Sampai begitu. Itu namanya beko. Ya, wasilah namanya tu. Bayangan nembo dalam kepala dulu. Dende siapa nainyo? Ambo malam tadi bermimpi, ada ngalah mimpi ambo. Turutlah mimpi ambo mana tu? Ya Allah, na'udzubillah, astaghfirullah. Memang ada satu mimpi namanya ra'yus shadiq, mimpi yang benar. Itu hanya hak Nabi dan Rasul. Tidak kurapai itu mimpi bentuk itu. Adik jamaah nama-nama, adik guru nama-nama, yo kuangku mimpi mah, yo kuangku mimpi mah. Tayo mimpi tidak. Kalaupun yo mimpi, bohong saja itu. Bohong saja. Ambo seribu gua 7 tahun belajar agama di Tawalib. Tambah lo sampai tahun dia ian. Entahlah baru buku membaca. Gak sekali tak sampai mimpi itu. Ikut semayang petang kepada Jawa baru. Lah mimpi ini kecilnya. Nan guru-guru, nan murid-murid, nan jamaah picayo 100%. Masya Allah. Itu namanya dalun modilun. Itu sasek menyasekkan itu. Nah, maka de awak sebagai muridnya lah kerengkiang puluh, karih paruh karih ligi. Apa kata Allah kawak? Udkhulu fi umamin. Masuk adalah kepada kelompok itu. Kuarikan ke puasa di buah. Itunya puasa itu yang calik bulan. Mancaliak bulan tu mang Nabi mah juga, tapi mancaliak bulan nan ba'a. Artinya tidak berbuat satu tampek. Tu dia duk ketua tu tu ba pakai atok
Ada sampai duduk guru tukang calik tu. Hari hujan ribui, kabui. Hanya ada tungkeknya, hanya calik kata. Basibak kabui tungkek dulu. Ayo besok awak puasa. Nan dari Solok lah ke Solok, nan dari Sekabu lah Sekabu, nan di Ketutu lah Ketutu. Kecianku yo besok. Iyo le nampaknya di situ. Kalau tidak kebohongan, silakan nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah dipandang sebagai satu syariat yang memang begitu agama saja. Mengarengkan tidak mau dirubah. Tidak, kami tidak besok dah, walaupun pemerintah mau mengumumkan besok puasa, angku kami anulai. Iko pemerintah mau mengumumkan orang lah teropong lah segala macam, tidak perlu kami. Pokoknya guru kami lebih ngecek lah. Canggih-canggih. Bila bulan 4 tahun yang akan datang sudah bisa diprediksi oleh orang hari ini dengan kecanggihan teknologi. Coba lihat gerhana bulan itu, menit-menitnya tak lari. Padahal sudah diumumkan 6 bulan, 7 bulan. Sebelum itu pukul sekian lewat sekian. Memang tak lari sedikit pun. Karena perhitungnya sudah alat yang canggih. Antum a'lamu bi umuri dunyakum kata Nabi. Untuk duniamu kamu lebih tahu kata Nabi. Hanya tidak, pokoknya kami belum puasa besok leh. Sebab kecianku kami alun. Wajadana ala aba'ana. Karena begini yang kami peroleh dari nenek moyang kami. Allah berkata, udkhulu fi masuk manalah ke kelompok tu. Turik manalah guru-guru tu. Qad khalat min qablikum. Sungguh telah berlalu sebelum kamu yang seperti itu pula. Dari kelompok jin dan kelompok manusia. Finnar, di dalam neraka. Aku cerita masa enggak datang. Setelah tiba di neraka begitu. Ternyata setelah sampai di neraka itu kedua-duanya masuk neraka. Gurunya masuk neraka, anak murid juga masuk neraka. Gurunya mengatakan dulu inilah yang benar, sama-sama masuk surga jo ambo. Kecik murid itu pula ambo salah guru mengaji, angku mengaji, ambo ikuti sebab ambo ingin lo sama masuk surga jo angku. Rupanya sama masuk neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Tatkala sudah masuk ke dalam neraka itu, ummatun, satu kelompok itu, la'anat ukhtaha, barunya menghina, barunya mengutuk saudaranya. Hatta idzad daraku fiha jami'a, sehingga apabila mereka sudah bertemu semuanya di dalam neraka itu, jami'a semuanya, qalat, berkatalah ukhrahum liulahum, berkatalah yang belakangan masuk kepada yang pertama masuk. Jadi ibu-ibu, rupanya nan dulu masuk ke gurunya. Nama nyuruh apa kayak fitrah tadi. Nama nguang-nguan kabui je bulan tadi untuk mencari bulan tadi itu nan dulu masuk. Yang mengeksploitasi murid-murid tadi. Tu yo bana basadi. Ni tu infak segala macam untuk guru tu, ndak untuk masjid dah. Dan untuk anak yatim dah, untuk orang miskin dah, untuk guru. Untuk angku. Untuk angku. Lebih sayang ke angku daripada lakinya. Itu lagi kira. Lebih sayang ke angku daripada ke bininya. Lagi sama tu. Anaknya kadang kurang perhatian, bininya kurang perhatian, tapi kau angku kau entahlah. Bau ruri kan kira. Bahkan siswa ye guru tu diminum di parabian. Ada nama ambil lo keciknya ke kawan. Sampai itu tu. Dan sebenarnya ambo sebagai guru kan rugi mau sampai nasional. Tapi kebenaran harus diungkap. Harus diungkap kebenaran itu. Nah, jadilah masuklah guru-guru kau ke dalam neraka. Baru kita masuk belakangan. Cari lihat. Angku. Kau nan dulu. Tapi kecik angku kesaruku kau kemari langku bayinya. Rabbana, ya Tuhan kecik. Haulai adalluna, ya Tuhan, kolah namanya sen kami rete dunia dulu. Kolah nama menyuruh kami beramal bantu atur rete dunia dulu. Kolah menyuruh kami bersedekah bantu itu. Itulah nama membuat kami bantu itu. Kadang patut tauri orang rumah kami, patut tauri laki kami, patut tauri anak kami. Tinggal di negara laiko. Adalluna. Ikolah yang sudah menyesatkan kami dulu. Ikolah nan mapakan kami dulu. Nama bawa kami limudiak dulu. Kami bermohon kepada Engkau ya Allah,
fa'atihim azaban di'afan minan nar. Agihnya azab berlipat ganda ya Allah. Sebut inyo namanya bukan bantu iko. Baru sadar nanti. Makanya Buya Lizan nak muara itu encak tu tarang sawa. Bek kerajo bek kau. Itulah kecil ibu kata Tuhan, kau Buya Lizan menyasihan kami. Agihnya azab berlipat ganda ya Allah. Tu buat takut itu. Makanya bersampai ni taluk orang. Itu. Fa'atihim azaban di'afan minan nar. Agihnya azab berlipat ganda. Qala gayung bersambi kata wajawek langsung Allah menjawab doktor itu. Okey kecik tuan. Likullin di'afan. Awak dua kali lipat lo kecik tuan. Kamu juga 2 kali lipat. Kamu juga diberi azab lipat ganda. Kena kamu karehi dulu. Jadi ndak inyo je dia lipat ganda. Nawaang insya-Allah lipat ganda lo cik. Ya. Inilah Bapak Ibu, walakin la ta'lamun, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Nah, sekarang begini. Bagi awak ini di zaman mutaakhirin, di zaman hari ini. Karena sadonyo lah tersingkuk, sadonyo lah tersimbah, akankah kita masih seperti itu? Ya nak? Karena memang begini ceritanya begini. Dalam tafsir kita beberapa hari yang lalu, beberapa saat yang lalu, surah Ali Imran kan ada ayat itu. Minal ahbar war ruhban la yakulu amla lamnas bil batil. Sesungguhnya kebanyakan dari rahib dan pendeta itu telah memakan harta manusia dengan jalan tidak benar. Itu awalnya. Jadi ruhban war rahib, minal ahbal war ruhban, dari pendeta dan pemimpin-pemimpin orang beragama Nasrani itu, layak hulu amwalan nas bil batil, telah memakan harta manusia dengan jalan tidak benar. Itu Quran mengabarkan. Kenapa Quran mengabarkan? Karena kejadiannya sebelum Nabi Muhammad. Nah, bagaimana caranya mereka memakan jalan harta manusia dengan tidak benar? Yaitu memanfaatkan seolah-olah agama sehingga orang menjadi yakin, orang menjadi berdosa kalau tidak ikut, padahal sesungguhnya adalah eksploitasi saja. Nah, dalam bentuk apa itu? Pemimpin-pemimpin agama itu mencari satu bentuk ajaran agama yang memiliki peluang mengumpulkan uang. Apa itu? Surat pengampunan dosa. Nah, di dalam Al-Adyan, ilmu-ilmu agama dipelajari itu. Bagaimana ceritanya? Karena manusia itu kan takut masuk neraka. Di dalam agama Nasrani juga ada cerita begitu. Tidak ada yang berani. Padahal yang menyebabkan kita masuk neraka itu dosa. Dan manusia juga tidak tahan untuk tidak berdosa. Karena condong mato, condong selero, karena lama. Jadi takut masuk neraka, tapi sulit memelihara diri dari dosa. Indah mana orang, awak kadang itu je tu. Indah kali cali sakali kau nampak kan. Kadi cali nyota larang. Tu baya bahasa baan caliaknya. Yo tuti mengko biar cuma agak dijarang jadi istek kan gitu. Sulit kita memelihara diri dari dosa itu. Karena fa'alhamaha fujuraha, potensi lezat kepada yang tak benar itu ada dalam diri kita. Karena kullu mamnu' mahbub. Itu kecil dia itu. Setiap yang dilarang enak. Setiap yang ada perbadannya itu lezat dan nikmat. Mana lama makan daging biasa jauh daripada makan limpo atau jeruan. Enak jeruan, hati, buah pinggang, paru-paru, dendeng paru kan itu bukan main nikmatnya. Padahal kalau menurut medis itu berbahaya karena kolesterolnya berlipat ganda. Nabi saja seumur hidup makan jeruan cuma 1 kali. 1 kali. Makan hati jeruan 1 kali Nabi. Ditanya oleh sahabat,
kenapa kamu hanya satu kali makan jeruan ya Rasul? Rasul menjawab, saya hanya ingin membuktikan kepada umat saya bahwa jeruan ini adalah halal. Tapi kenapa saya tidak doyan makan jeruan? Parut cek, hati cek. Kenapa tidak doyan saya begitu? Karena saya tahu seeloknya itu dihindari karena kolesterolnya banyak. Tapi lebih enak kan begitu. Yang makin enak menandakan kolesterolnya, lemaknya makin tebal. Kacang tojin lama tak? Kacang abuy lama tak? Itu dia. Karena kolesterolnya, lemaknya banyak. Makin banyak lemak, makin banyak lemak. Kan begitu. Makin banyak lemak. Jadi memang manusia itu doyan melanggar aturan. Doyan melanggar aturan. Karena setiap aturan itu pasti menghalangi yang enak. Makanya orang-orang ateis dikatakannya agama itu candu dan menghalang. Agama kok lama-lama sana yang dihalanginya. Seperti itu. Lama saya dihalangannya. Nah, oleh karena itu manusia doyan berbuat dosa. Satu-satunya alat yang akan bisa memelihara diri kita dari dosa itu iman. Makanya orang yang tidak beriman coba yang ibu. Narkoba mencilok ditangkap di polisi, dihukum sampai tobat di dalam penjara, menangi tiap hari, berdoa, kasipir-sipir tukang jago tu menangi, ndak mau ulang lah apa, ambo yang memperbaiki diri pak, sabarlah 2 bulan lewat bebas lah. Sampai 2 bulan lah keluar, seminggu tertangkap, kiloinyo lo tertangkap balik lah, masuk lo sepinjaro. Atau tambah hukuman ala sadar lo balik. Batu-batu iwan ala semayang bazikir sekarajo. Laba lubang tentang kani yang lebih semayang tu dah semayang. Ala bebas keluar. Sebulan lainnya lo tatakok balik. Kenapa terjadi begitu? Nah itulah dia manusia doyan melakukan hal-hal yang salah itu. Kan seperti itu. Nah akhirnya bapak dan ibu yang berbahagia, pendeta-pendeta tadi dia ambil peluang ini. Apa itu? Adanya surat pengampunan. Buat dosa minggu kini, kok ilmu badago dewa kok. Buat dosa ilmu kini, minggu kini hari minggu pai kepada pengakuan dosa. Ambolah mengarajuan kau selama seminggu, sianulah mau rampok selama seminggu. Ambolah buat maksiat selama seminggu, aku dosa anda sudah diampuni. Tinggal piti. Kalaulah tinggal piti, tentu kadang dosa, kadang piti, ketek dosa, piti. Kalau mencilok ayam 300, mencilok kabau 3 juta. Tentu itu ceritanya. Akhirnya di samping banyak piti masuk, ada keberanian berbuat dosa jadinya. Tuh inna minal ahbar war ruhban layak kulu ambualan nas bil batil, itu asalnya tuh. Nah ibu-ibu, seketika Umar bin Khattab berkuasa, kan setelah Nabi meninggal Abu Bakar 4 tahun, kemudian Umar bin Khattab 12 tahun. Nah di masa Umar bin Khattab itu yang paling menonjol adalah ekspansi Islam, termasuk daerah yang ditaklukkan di masa Umar itu Yunani. Ambo kalau lah itu apa benar mau tu nak mau ibu aja toli udah. Yunani. Ternyata rahib dan ruhban tadi bakumpu di Yunani kok. Karena daerah sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab, tidak ada pilihan kalau ingin selamat, terpaksa masuk Islam. Pendeta-pendeta tadi bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang namanya orang cerdik dan cerdas, dia masuk ke dalam Islam, capek cadiaknya. Tak lama menjadi ulama pulanya. Karena orang cerdik. Mulai agak mengaji kata-kata surau-surau tepi air, akhirnya sampai ke Saudi Raya, sampai ke Istiqlal, itulah caranya. Lah jadi ulama gadangnya. Sampailah direnggut kepercayaan masyarakat. Umat sudah mulai percaya ke dia. Dia orang yang bertobat. Nyobacolah Injil, nyobacolah Quran, nyobacolah ini Injil lah, tapi ada nyoba. Sehingga orang menjadi percaya ke dia.
Di saat orang mulai percaya, nyu mulai luar pikir. Ada ndak ajaran Islam yang bisa kita eksploitasi seperti yang dulu? Kok kepercayaan masyarakat sudah ribut kok? Kan paham kan maksudnya? Dia melihat ternyata juga ada satu yang bisa menjadi nilai jualnya tinggi. Apa itu? Sama dengan yang lama. Manusia tak ingin masuk surga, tapi manusia doyan tak mengerjakan dosa. Manusia ingin masuk surga, tetapi masuk surga itu tak boleh berdosa, tapi manusia hobi berdosa. Satu-satunya dosa itu bisa hapus kalau mendapat keampunan. Nyo mainkanlah peran di situ. Bagaimana cara dia memainkan? Di situ nyo ambil pulau ruang sehingga nyo bisa lo mengumpulkan piti balik. Baca rohnya tuh, ibu, bapak, jamaah hamba umat Islam, kecek sirahib tadi. Kalau wak ingin berasih dari dosa, iyo minta ampun satu-satunya jalan. Asalkan wak minta ampun, barase kadang dosa wak, keampunan Allah jauh lebih besar daripada itu. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada keampunan Allah. Cuman bu, nangka perlu dipahami. Bisa ndak wak menjamin doa wak terkabul oleh Allah atau tidak? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecek beliau. Kenapa kita disuruh temui Ibnu Abbas dan minta doa ke dia? Memang ada hadisnya. Temui Ibnu Abbas dan minta doa ke dia. Karena doa Ibnu Abbas makbul. Kenapa doa Ibnu Abbas itu makbul? Karena Ibnu Abbas sangat halim, sangat wali, sangat soleh dan sangat taat. Maka agar doa kita dikabulkan, kadang kita tidak bisa langsung berdoa begitu saja. Tapi pergilah kepada orang-orang yang kita anggap betul-betul doanya bisa dekat kepada Allah. Yaitu nyobuya-buya. Sebab doanya lah biar dikabulkan oleh Allah. Adin baulah buya ke rumah. Minta doa kayaknya. Kapai bekok salean seketek. Bedanya jurnal lamo. Betul kan? Cuman bantuannya saja nah. Nggak beda. Iku mau sampaikan merugian nambo sana Pak. Tapi kebenaran harus disampaikan. Berdoa menjelang puasa kalau seandainya lokusnya adalah fa'fu wasfahu is never mind, itu ndak masalah. Ndak masalah. Berdoa menjelang puasa ndak masalah karena beberapa amal kita di bulan Syaban, satu di antaranya adalah silaturahim untuk berfa'fu wasfahu. Apakah salah diundang tetangga? Diundang di sana Pak Uwo, PT, Pak Ucu, Padang, dibantai ya mesti kuah, dimasak nasi, supaya pintu maaf terbuka, dihubuk jo sampai lama. Kami silang nama pangka, terima kasih. Jauh lah beturi ampe yang laba jalang, dek awak kini ka masuk hari bayi bulan bayi. Assalamualaikum ko ado tersinggung kania telantak katurun. Yo saling memaafkan awak. Abade waktu. Yo mancali singgah ayam kan begitu. Parit ngelalapa. Jadi nasi ko nan sabananya adalah untuk apa? Nasi ko nan sabananya adalah untuk mengumbuak, merayu agar pintu maaf terbuka. Itu enggak apa-apa, itu beda tuh. Yang sekarang tidak menyangkut dosa. Amin, amin. Taha doa yang dibaca. Kadang Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan beri rahmatlah dia sebagaimana ia telah merahmatiku semenjak dari kecil. Amin. Nyo nanti nyo bamil dah. Tahu enggak kita yang didoakannya? Ia enggak tahu. Ibu, ayo tadi menangi ibu maminkan doa tu titik ya mata ibu. Yo doa buya tu benar khusyuk mendoa. Sing ngomong amin. Doa bacanya. Entah je. Ya lihat doa. Kau nyo maminkan. Tapi karena ini sudah mengkultur, sudah memudaya, diterima pula. Aku stek buya, aku stek buya. Aku untuk buya, aku untuk anak tiba di rumah. Dia buya kau nan bahagia kau. Itu sih. Apa bedanya? Nah orang inilah yang ditakliti, yang diikuti.
Kan seperti itu. Tapi Ibu, saya melihat di daerah-daerah tertentu kondisi beragama seperti ini makin lama makin berubah. Karena anak cucu kita makin banyak yang belajar. Seperti di pasar usaha ini dulu kayak gini. Waktu masjid kita masih kayu dulu-dulunya masih seperti itu. Termasuk di lurah seperti itu. Tapi akhirnya oleh karena sudah banyak yang belajar, akhirnya berubah. Karena agama itu nafsu bin nafsin. Agama itu pertanggungjawaban seorang dengan Allahnya. Tidak ada kaitan dengan lain. Wala tajadi nafsun an nafsin saya. Waladun huwa jadin an waladi. Anak tak bisa menolong ayah kalau sudah di hadapan Allah. Awak bisa menolong orang awak kininya doakan dia beribadah. Kemudian kalau kita beribadah, mungkin awak menjadi peserta korban, mungkin awak umroh, mungkin awak haji, majikan ranggai. Caranya ada. Ya Allah, tadi yang bone haji. Ya Allah, tadi yang mau umroh. Ya Allah, tadi yang mau bersedekah. Ya Allah, tadi yang mau buat masjid. Ya Allah, tadi yang mau mantakan suatu ke panti asuhan. Kalau seandainya engkau membilang ambo pahala untuk itu, ya Allah, berikan pahalanya kepada orang tua saya. Itu anak yang soleh jadinya. Masuk barang itu. Yang tak masuk kita ini. Nang guru kula kayu surang saya. Rumahnya ranca, aratunya belipe-lipe, gapuaknya antai. So, you wanna sampai kalau tiang orang mentang padi kayaknya hanya astagfirullah. Yang paling berbahaya umat begitu percaya ke dia, begitu taklid ke dia. Malah saya langsung ketemu itu dengan yang bersangkutan, ambo Ustaz tidak pandai membaca, tidak pandai menduli katanya. Tapi ambo begitu dicintai oleh umat karena memang ambo selalu mendoakan inyo. Boleh datang ke orang itu. Nyo ingin mentamsil-tamsilkan diri dengan Nabi. Buat Nabi tidak pandai baca, tidak pandai menulis, masya Allah. Ambo tidak pandai menulis. Padahal dia bisa baca, dia bisa tulis. Itu sudah kadzibah ala Allah lagi itu, sudah berdusta lagi kepada Allah. Tapi mau celiak yo mewah. Serawa, baju tu tiang kinu tu yo mana panu kiri kanan dipiti. Kola menyalen. Induk kau salam kayaknya kami harap tu. Walaupun bapaknya tilakuang. Dek lakinya sedang duduk anak masalah bagi sebut lakinya itu pula. Gitu dia. Ma wajadana ala abaana. Itu dia. Ya Tuhan, aku namanya seeng kami dulu. Agihnya azab beli pek gando. Jadi kejadian. Uang pek gando lo gitu. Itu nanti. Ini ayat pemungkas dari ya. Nanti besok masih ada sambungnya ini. Namun ini di dalam beragama itu tidak boleh kita taklid begitu saja. Makanya dikatakan man amila bi ghairi ilmin fahuwa rudduh. Siapa yang beramal agama tanpa didasari dengan ilmu, maka amal itu disangsikan tidak diterima. Karena ma wajadana ala ana, kami sudah memperoleh ini dari nenek moyang kami, sama gitu. Itulah Bapak Ibu. Jadi makanya kita belajar dan belajar. Seperti yang kita lakukan hari ini. Kok kan tidak ada dapat bare ya, Pak? Kalau mereka tidak akan ngaji seperti ini mereka. Tidak akan ngaji seperti ini karena guru-guru itu pun berusaha untuk tidak menyampaikan ilmu yang kayak begini kepada murid-muridnya. Karena sumber pencarian murid-murid itu, jemaah itu, kalau disampaikan seperti yang saya bilang, habislah mainnya kan gitu. Kalau begitu kebatian suanu antan soal lebih aja. Ini tidak kau inyonya. Sekarang guru tu rumahnya kadang bininya sampai lu tu. Kan begitu. Sangat dicintai. Makanya guru-guru lama tu bininya sampai. Asalnya ulama apa dia bini sampai asal ulama apa dia sampai sebab orang amuas saja baku amuas orangnya dia ndak perlu tenaga dah dan perlu bibit pek nak cek lah bibit begitu yang terjadi. Tapi dari rentan waktu berjalan dari waktu ke waktu itu sudah makin ditinggalkan oleh umat karena itu ajaran yang tak benar. Yang benar itu adalah yang kita lakukan seperti ini, berkata apa adanya. Dicerdaskan itu jamaah, dicerdaskan itu umat, sehingga bisa berurusan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak awak lo pakai pengantara, seperti itu. Ibu ya, kita baca. Qala dakhulu fi umamin.
Allah berkata, masuklah kamu ke dalam umat itu. Qad khalat min qablikum, sungguh telah berlalu sebelum kamu, minal jinni wal insi, dari kelompok jin dan manusia, finnar, di dalam neraka. Kullama dakhalat ummatun, tatkala telah masuk satu umat, la'anat ukhtaha, ia mengutuk saudaranya, idzad daraku fiha, apabila mereka telah berkumpul di dalam neraka, jami'a, bersama-sama. Qalat ukhrahum, berkatalah orang yang belakangan, liulahum, kepada orang yang telah pertama masuk, Rabbana, ya Tuhan kami, haulai adalluna, inilah mereka yang telah menyesatkan kami, fa'atihim azaba, berikan kepada mereka azab, di'fan minan nar, berlipat ganda dari neraka. Qala, Allah berkata, likullin di'fun, untuk masing-masing berlipat ganda, walakin la ta'lamun, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.